Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak PJ Kepala Desa Rokirole, yang saya hormati Ibu Bikor dari Puskesmas Tuanggeo, yang saya hormati Bidan Ina selaku Bidan Desa Rokirole, yang saya hormati teman-teman nakes dari Puskesmas Tuanggeo, dan yang saya kasihi Bapak Ibu masyarakat yang sudah hadir untuk mengikuti posyandu. Pertama-tama, saya terus dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Stini Foria Bae, biasa dipanggil Flori. Saya bekerja di Puskesmas Tuanggeo sebagai tenaga laboratorium. Untuk sementara ini, saya masih mengikuti kegiatan LACA, Latihan Dasar Pendidikan CPNS. Dan salah satu kegiatan saya adalah aktualisasi, itu sosialisasi tentang gejala TB dan pemeriksaan dahak. Jadi sebelum saya melanjutkan materi, saya membagikan sedikit soal pretest untuk Bapak Ibu. Soal ini hanya 5 nomor, itu untuk mengukur pemahaman Bapak Ibu tentang gejala TB dan pentingnya pemeriksaan dahak. Soal pretest, jadi sekarang kita lanjut ke materi. Materi yang saya bawakan itu tentang gejala TB dan pentingnya pemeriksaan dahak. Jadi untuk Bapak Ibu mengetahui gejala TB itu bagaimana, sebelumnya itu kita harus tahu dulu tentang TBC. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu TBC? TBC belum. Jadi sekarang saya jelaskan. TBC itu penyakit infeksi menular, disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi TBC itu disebabkan oleh bakteri, bukan virus Jadi dia itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi kalau dia punya itu tuh berbentuk batang, jadi dia punya bakteri itu tuh. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di gambar itu ada gambar TBC, baru ada dengan dia punya gambar batang-batang, itu adalah bakterinya. Jadi untuk cara penularan TBC itu tuh melalui, yang pertama itu melalui droplet atau percikan dahak. Percikan dahak, misalkan Bapak Ibu ada yang sudah penderita TBC, terus itu di saat dia berbicara, di saat dia bersih, jadi mungkin dia punya percikan dahak itu tuh sudah ini keluar tuh Bapak Ibu. Jadi lewat udara itu langsung kita yang sehat itu kita langsung masuk terhirup dari ini tuh, dari penderita TBC itu tuh Bapak Ibu. Jadi itu cara penularannya. Terus kita lanjut ke inti, yaitu gejala TBC. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu gejala TBC itu kemana? Batuk. Jadi dari sini saya jelaskan sedikit. Gejala TBC itu tuh yang pertama, batuk terus menerus lebih dari 2 minggu dan berdahak. Itu gejala utamanya TBC Bapak Ibu. Terus ada gejala tambahannya. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah batuknya lebih dari 2 minggu, terus ada gejala tambahannya itu tuh ada juga yang batuk berdarah atau dahaknya berdarah. Dahak itu tuh secara luarnya terang. Jadi kalau Bapak Ibu batuk mungkin ada toko lajane.
Itu tuh gejala yang kedua. Terus gejala yang ketiga, demam terus menerus tanpa sebab. Bapak Ibu, kita merasa demam terus menerus tanpa sebab, demam yang berkepanjangan. Terus gejala yang keempat, nafsu makan menurun disertai berat badan menurun. Jadi kita kalau sudah nafsu makan menurun, otomatis berat badan kita juga menurun. Terus gejala yang kelima, berkeringat pada malam hari tanpa aktivitas. Jadi Bapak Ibu misalkan malam hari juga batuk, badan juga turun, nafsu makan juga turun, terus ditambah lagi berkeringat pada malam hari tanpa aktivitas. Jadi pada malam hari itu kita tidak ada aktivitas atau kegiatan, kita badan itu tuh nenek keringat. Terus gejala yang terakhir itu tuh kita ada juga yang sampai sesak atau nyeri dada tembus ke belakang. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang rasa gejalanya itu tuh sesak, nyeri tembus ke belakang, batuk, itu tuh kita harus cepat-cepat ke puskesmas. Jadi Bapak Ibu sudah memahami gejala TBC. Terus misalkan apa yang dilakukan jika gejala itu muncul. Jadi yang pertama kemana kalau misalkan dari berapa gejala itu sudah muncul di Bapak Ibu? Pintar. Jadi yang pertama itu segera datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat, Bapak Ibu. Terus kalau sudah di puskesmas, sudah dengan ibu dokter, dengan ibu perawat, itu nanti langsung minta untuk pemeriksaan dahak. Jadi kita harus ke puskesmas. Mengapa pemeriksaan dahak itu sangat penting? Wabah pemeriksaan telah sangat penting sekali. Terima kasih. Jadi untuk pemeriksaan dahak sangat penting itu untuk kita memastikan apakah batuk itu sudah ada kuman atau tidak. Bapak Ibu, jadi yang kalau kita ke puskesmas untuk pemeriksaan dahak itu tuh kita supaya tahu saat ini batuk ini ada kuman tidak, ada kuman TBC tidak. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Air gula ini Mama nanti misalnya malam minum, pokoknya pagi jam 5 Mama bubur dulu atau bisa dengan air garam masuk Mama minum sehari ada atau minum air gula ini juga bisa. Ya, telah siap saya ada keluar ke Cibodo aku ke Matok jadi ya 2 hari ada dari informasi beri aku apa itu terus yang main apa dia mau nak perintah untuk semua saya juga jadi Bapak itu mungkin Bapak kalau sudah tidak kasih dahak. Kalau tidak disampaikan Bapak kalau sudah kasih dahak, sudah diperiksa, mungkin kalau belum informasi Bapak itu pasti hasilnya negatif, Bapak. Hasilnya jadi kita di sini kan dengan Medan tuh Bapak. Jadi kalau misalkan hasil negatif itu mungkin petugasnya tidak tahu. Terus kalau sudah positif, kalau hasilnya positif, mereka langsung hubungi Bapak untuk ke puskesmas. Oke, cinta. Bapak Ibu, saya juga siapkan dengan leaflet. Jadi saya bagikan leaflet itu untuk edukasi ke keluarga Bapak Ibu, karena Bapak Ibu juga sudah menerima materi hari ini. Dan TBC itu penyakit menular infeksi yang disebabkan oleh bakteri, ya Mama.
pertama itu tuh batuk terus menerus yang berdahak lebih dari 2 minggu, dari batuk yang pelale. Terus yang kedua sesak nafas, rasa krema ituna, sakitnya tembus ke belakang. Terus yang ketiga demam terus menerus tanpa sebab. Selanjutnya nafsu makan menurun. Kalau nafsu makan menurun pastinya berat badan juga menurun ya. Terus berkeringat di malam hari tanpa aktivitas. Jadi malam hari itu kita berkeringat tanpa aktivitas itu baru kita sudah lihat gejala TBC ya mama. Kepala enak kepala enak aku kesam jam pagi kesulitan apa semua ketuk apa jadi namanya. Terus itu tuh untuk mencegah penularan di rumah mama kalau misalkan dengan keluarga kalau saat batuk berbicara pakai masker. Kalau misalkan ada tisu mama batuk itu tuh itu dengan tisu. Terus kalau tidak ada tisu mama batuknya pakai lengan sikwe langsung ke depan mau kita pumuri deh langsung karena toko-toko kita kan tokonya langsung kan mungkin ya doang naik itu nanti naik jadi tokonya kan tutup pakai toko sampai jadi mama bagi dengan leaflet dan mama terkira dan maksud ini cukup edukasi orang keluarga orang anak dari mama saya langsung membagikan pot dahak, tapi sebelum saya membagikan pot dahak saya harus menjelaskan dulu cara pengisian dahak. Jadi ya untuk mengambil dahaknya itu mama bangun pagi, terus itu mama kumur gigi dan mulut, buang airnya dulu, terus itu mama batuk. Batuk itu tuh mama lihat yang dahak mama lihat yang dahak baru isi. Terus yang jangan air liur ya mama, isi baru kami dapat jemput atau keluarga antarnya ke puskesmas ya. Hari ini dandanan ke rumahnya mama mau ambil sampai dahak. Jadi sebelum mama mengisi sampai dahak, terlebih dahulu kami menjelaskan dulu bagaimana cara pengisian dahak. Yang pertama, mama harus kumur gigi dan mulut dengan air. Selanjutnya buang air kumur. Terus itu mama tarik nafas dan batuk untuk mengisi dahak. Tapi mama terlebih dahulu harus melihat dia punya sampai dahak itu yang berwarna hijau kekuningan yang kental. Tapi kalau misalkan hanya air liur, mama tidak usah isi dulu. Selanjutnya kami beri kesempatan mama untuk mencoba mengisi dahaknya. Baik. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Kepala Puskesmas Tuanggeo mau menyampaikan salah satu nakes kami, petugas laboratorium atas nama Siniforia Bae telah melaksanakan aktualisasi dengan judul Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Desa Rokirole, Kecamatan Palue tentang gejala TB dan pentingnya pemeriksaan dahak melalui edukasi berbasis komunitas dan pembagian leaflet di Puskesmas Tuanggeo. Kegiatan sudah berjalan dengan baik dan lancar dan sangat bermanfaat bagi masyarakat kami dan Puskesmas. Semoga kedepannya kegiatan ini tetap berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Kepala Puskesmas Tuanggeo mau menyampaikan salah satu nakes kami, petugas laboratorium atas nama Siniforia Bae telah melaksanakan aktualisasi dengan judul Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Desa Rokirole, Kecamatan Palue tentang gejala TB dan pentingnya pemeriksaan dahak melalui edukasi berbasis komunitas dan pembagian leaflet di Puskesmas Tuanggeo. Kegiatan sudah berjalan dengan baik dan lancar dan sangat bermanfaat bagi masyarakat kami dan Puskesmas.
Semoga kedepannya kegiatan ini tetap berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati.